ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Pagi ini kita menyelesaikan hak-hak jenazah Bapak Slamet Subagio, mulai merawat, memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan memakamkan. Mudah-mudahan Bapak Slamet dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan urusan-urusan di kuburnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian itu nasihat buat kita yang hidup. Saya sedikit menasehati diri saya, dan kalau mungkin masuk ke saudara-saudara, monggo dimasukkan di hati untuk bekal bahwa kita hum sabikun, hum lahikun, wa nahnu sahbikun. Dia mendahului kita dan kita akan menyusul. Senang atau tidak senang, kita pasti akan menyusul. Mau tidak mau, pasti akan menyusul. Ya. Sebetulnya pada saat ini mau'idhah, nasihat buat kita itu sudah cukup banyak dengan banyaknya kematian-kematian. Artinya apa? Allah cukup memberi kita penyakit sesek saja sudah kita tidak bisa apa-apa. Hanya sesek, belum yang lain. Ya. Allah memberi penyakit kepada kita sesek sudah kita tidak bisa apa-apa. Perlu diketahui, para keluarga perlu diketahui bahwa mati itu sebetulnya biasa. Karena hidup juga biasa. Tapi yang luar biasa itu bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Ini yang penting. Allah juga sudah menasihati kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kepada Allah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kenapa takwa? Inna lil muttaqina mafazan. Orang-orang yang bertakwa itu mafaz, faiz, menang. Tempatnya di surga. Innalil muttaqina indallahi innalil muttaqina. Walhasil perkara-perkara yang berkenaan dengan takwa di dalam Al-Qur'an Allah menempatkannya selalu di surga. Fi jannatin na'im. Selalu kata-kata takwa itu selalu di surga tempatnya. Ada lagi bahwa barang siapa, ini kan tujuannya untuk kepingin ketemu dengan Allah. Wa man arada liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Berbuat baik, amal soleh, satu penekanannya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hati-hati, syirik. Syirik tempatnya bukan di surga. Kita percaya kepada satu saja, iki kenekno supaya ndak begini. Hati-hati. Sebab syirik itu seperti semut hitam yang ada di atas batu hitam di kegelapan malam. Jadi samar. Anda punya pikiran, omaku tak depno rono supaya nanti begini. Kepercayaan seperti itu aja sudah masuk syirik. Hati-hati. Saya mengingatkan, mumpung antum semua masih bisa berpikir, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau seperti ini, mbok dibisi coro Cina, coro Londo tidak akan mendengar, tidak akan berguna. Kecuali yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min talatin. Sedekah jariyah yang sudah dia lakukan, ya. Terus ilmun yantafa'u bihi, kalau dia punya ilmu bermanfaat. Yang penting yang terakhir, waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan, ya, bukan orang lain, tapi anak yang soleh yang mendoakan. Ini yang langsung. Itu tuntutan. Makanya kita beragama itu
sesuai dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mencontoh dari uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya agama itu apa? Perlu belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa. Ya. Kalau nanti di yaumil hisab antum ditanya sama Allah, "Loh, kamu kok mengerjakan ini? Katanya Pak Sultan dulu begini." Tidak berlaku. Allah bilang kamu sudah tak tinggali Quran, kenapa tidak dibaca? Sudah tak tinggali hadis, Rasulullah sudah mengingatkan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah cukup yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah kamil, sempurna. Tidak mungkin kita harus menambah-nambah, tidak akan diterima. Allah memberi jalan ke surga itu ya ini. Ya, kalau kita jalan ke surga tidak lewat ini, tidak akan masuk surga. Tidak seperti di dunia. Loh, ke Surabaya itu kan bisa lewat sana. Tidak sama. Tidak sama. Surga bukan dunia. Kalau dunia kita mungkin bisa begitu. Ya. Kita hidup juga bisa, kalau diberitahu bisa ngeyel. Kalau sudah begini bisa ngeyel. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Takwa dan takwa. Karena apa? Takwa itu tidak bohong, tidak mendolimi orang, tidak mencuri, tidak mengganggu orang, tidak ini. Tapi sekarang yang terjadi sekarang ini, orang mengganggu orang biasa. Sekarang ini, ya, orang mengganggu orang biasa. Salah satu contoh apa? Anak-anak kita yang pakai sepeda motor yang knalpotnya dikeraskan itu, dengan bangganya dia begitu. Saya selalu bilang gini, nanti di yaumil hisab itu apa? Yang dipertanggungjawabkan soal sepeda motornya itu yang suaranya memekakkan telinga kita. Itu saya selalu bilang gitu. Apa nanti? Gitu. Kalau dia enak di atas sepeda motor, ya suaranya ditinggal, dia ke sana. Itu dia salah satu contoh mengganggu orang. Itu salah satu contoh. Dan sudah sekarang ini hati-hati orang tua, anak-anak sudah banyak yang tidak berakhlak. Hati-hati, waspada. Dan sekarang ini malaikat, ya, pencabut nyawa juga sudah terus berkeliling. Kematian sekarang ini kan tidak seperti biasanya. Gitu. Saya di rumah juga ada ambulan, satu hari pernah sampai 4 kali menguburkan jenazah, pernah. Padahal biasanya itu mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan cuma 2 kali. Hati-hati, ya. Jadi bertakwalah kepada Allah untuk menghadapi kematian. Karena qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya yang kamu lari dari kematian, bahwa kematian itu pasti akan menemui kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu singitan di benteng yang sangat kuat, pasti kematian akan datang. Tidak akan salah pilih, tidak akan salah orang. Ya, hari ini waktunya bapak kita. Mudah-mudahan Allah menyayanginya. Itu. Lalu yang berikutnya, saya mengingatkan saja, ya, diterima boleh, tidak diterima boleh. Sebaiknya, kalau ada urusan pemakaman, sebaiknya untuk ibu-ibu wanita tidak dianjurkan oleh agama untuk masuk ke makam. Berhati-hatilah. Diterima boleh, tidak diterima boleh. Cuman saya harus menasehatkan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong disampaikan istrinya Pak Slamet. Al-Baqarah 234, hafalannya gampang. Ya, kodenya Jisamsu itu. Ya, 234 itu masa iddah yang harus dijalani 4 bulan 10 hari. Masa iddah tidak boleh ketemu dengan orang yang bukan mahramnya. Ya. Itu masa iddah, itu artinya masa bergabung. Harus dijalani. Ya. Bagaimana kalau begini-begini, itu ada fikihnya lagi. Ya. Kalau semua bertakwa kepada Allah, insya Allah 4 bulan 10 hari tidak lama. Kakak saya kemarin juga sama, kakak saya perempuan, jalani. Dia sendirian, tidak punya pekerjaan sama. Cuman kita mensupport, ya apa caranya supaya masa iddah itu dijalankan sama dia. Kita support. Ini nasihat 2 untuk perempuan. Untuk laki-laki, Pak,
tugas kita banyak, tugas kita berat. Ya, tugas laki-laki itu apa? Yang paling utama membawa istri-istri ini masuk surga, tugasnya. Kalau urusan mencari nafkah makan itu urusan dunia, tapi urusan akhirat tugas kita membawa istri-istri kita ini supaya paham sama agama untuk masuk ke surga. Berat, berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawaban soal kepemimpinanmu. Salah satunya anak dan istri. Hati-hati. Tugas kita berat. Yang satu ini berat. Tugas kita berat. Ibu-ibu juga begitu. Nabi Muhammad juga menasihatkan. Katanya Nabi apa? Aku tidak pernah melihat hari ini pemandangan apa? Pemandangan apa? Pemandangan neraka. Katanya sahabat, kenapa ya Nabi? Aktsaru ahliya an-nisa. Penduduk neraka pada saat ini aku lihat paling banyak isinya orang-orang perempuan. Kenapa ya Nabi? Apakah bermaksiat kepadamu? Apa bermaksiat kepada Allah? La. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tapi wanita-wanita itu kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Berapa banyak sekarang wanita-wanita yang melecehkan para suami. Hati-hati. Saya juga menasihatkan. Saya menasihatkan ini untuk bekal, untuk ketakwaan. Ya. Berapa banyak wanita-wanita yang berduit meremehkan suami yang tidak berduit. Hati-hati. Ada pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam. Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adu bil ghadati wal 'ashi fa inna min ahlil jannah wa min ahlil jannah fa inna min ahlin nar fa min ahlin nar yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumil qiyamah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian apabila meninggal akan ditunjukkan di mana kedudukannya. Kalau dia sebagai ahli surga akan ditunjukkan itu surga tempatmu. Kalau dia sebagai ahli neraka akan ditunjukkan itu neraka tempatmu. Sampai kapan? Hatta yab'atsaka Allahu yaumil qiyamah. Sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Makanya dalam doa banyak disebutkan Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburanmu itu sebagai taman-taman surga dan jangan sampai kuburan ini dibuat seperti lubang-lubangnya api neraka. Itu doa. Ya. Wallahu a'lam. Mari kita mendoakan bapak kita selamat, mudah-mudahan Allah menyayanginya, Allah merawatinya dan mudah-mudahan akan ditempatkan di surganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'alil jannata ma'wahu wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Allahumma thabbithu bil qawli thabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana wa lahu dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa syatartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hadhil mayyit illa rahimtah. Wa sallallahu ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.